Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara bagaimana orang yang melayani untuk perut sendiri. Nah, ini yang kita bilang firman yang diperdagangkan, quote and quote tentunya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma tentang berbahayanya situasi seperti ini. Roma pasal 16, saudara. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Roma 16, 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu telah terima. Dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, pertama kita melihat bagaimana Rasul Paulus memandang kehidupan gereja yang tidak sederhana dan selalu diwarnai oleh berbagai hal-hal palsu yang datang silih berganti. Maka digambarkannya bagaimana jemaat di Roma perlu waspada kepada mereka-mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah diberikan oleh para rasul. Nah, pertanyaan menjadi menarik, saudara. Pengajaran yang bertentangan dengan para rasul, pengajaran apa? Kan begitu. Maka pengajaran yang bertentangan dengan para rasul jelas kalau ukuran kita sekarang adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Prinsip-prinsip pelayanan. Nah, ini harus diperhatikan, saudara. Prinsip-prinsip pelayanan yang dipegang oleh para rasul, sikap oleh para rasul, itulah kekristenan. Harusnya orang Kristen ada di situ. Orang Kristen tidak boleh lari dari situ. Orang Kristen tidak boleh menghindar dari situ. Nah, ini menjadi bagian yang penting yang harus dipikirkan oleh tiap orang percaya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi orang percaya harus sungguh mampu menempatkan dirinya. Orang percaya harus sungguh mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhannya. Oleh karena itulah dikatakan supaya mereka berhati-hati dengan ajaran yang bertentangan dengan yang sudah diberikan oleh para rasul. Jadi kita mesti memeriksa betul-betul rasul ngajar apa, prinsip hidup Kristen kayak apa, ya, bagaimana etika satu dengan lain seperti apa, mana boleh, mana tidak.
apakah yang boleh tapi juga berguna apa tidak. Itu semua betul-betul mesti diperhatikan dengan teliti. Ini yang menjadi menarik di dalam iman Kristen, karena segala sesuatu harus dilakukan dalam cinta kasih yang penuh. Tidak bisa semaunya, tidak bisa seenaknya. Inilah bagian-bagian yang harus kita pikirkan di pergumulan keimanan kita. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melakoni, supaya sungguh itu menjadi alat yang penting dalam hidup keimanan kita. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mesti kita perhatikan, inilah yang mesti kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, apa yang ada di sini di dalam bagian ini betul-betul menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, sehingga betul-betul itu menjadi satu tanggung jawab yang kita tugaskan, tanggung jawab yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cermati, awasi, teliti. Lalu persoalannya, bagaimana engkau tahu bahwa itu berlawanan dengan ajaran para rasul? Cuma satu, pelajari ajaran rasul, yaitu Alkitab. Nah, begitulah sebabnya orang Kristen, khususnya jemaat, menjadi kesulitan untuk mengenali karena tidak mau baca, tidak mau mempelajari, apalagi meneliti. Cenderung kita memberi telinga, mengikuti saja apa yang dikatakan oleh rohaniawan, kan begitu. Nah, misalnya saya kalau khotbah, Anda sudah sedang dengan Bikman Sirait, Anda langsung aminkan itu. Padahal belum tentu Bikman Sirait itu ngomong betul. Anda boleh suka dengan Bikman Sirait, Anda boleh senang dan berpikir tentang khotbah-khotbahnya. Tapi jangan lupa, Bikman Sirait tidak selalu tepat bicara, tidak selalu benar bicara, perlu diteliti. Pakai apa? Alkitab. Ya saudara, waktu aku bicara tentang Alkitab, saudara juga baca Alkitab. Dengan demikian telitilah, betul nggak yang diomongin si Bikman ini? Jangan-jangan pendeta satu ini asal ngomong aja ini, padahal Alkitab nggak begitu. Saya bisa bilang Alkitab berkata bla bla bla. Itu kan kataku, kata Alkitab. Padahal Alkitab nggak bilang gitu. Menurutku Alkitab begitu, padahal bukan. Nah, ini penting. Jadi bagian ini yang pertama. Yang kedua kemudian, mereka bukan saja mengajarkan pertentangan, tetapi menimbulkan perpecahan, ya, dan godaan. Ini saudara-saudara, bagaimana kemudian menimbulkan perpecahan dan godaan? Saya pikir perlu disikapi. Gereja masa kini memang kita akhirnya kalau mau jujur sejujur-jujurnya, sebetulnya kita hidup dalam kengerian dan keporak-porandaan yang menakutkan. Karena gereja yang terpecah-pecah tidak pernah kuat argumentasinya. Ya, orang Kristen kalau menghibur diri selalu bilang gini, ya baguslah terpecah-pecah, dengan begitu kan sebetulnya tubuh Kristus berkembang, bertumbuh. Saya akan bilang salah itu. Nggak ada ayat begitu. Hendaklah kamu saati sepikir, itu ayat Alkitab. Terpecah adalah kelemahan kita secara manusia dalam berorganisasi. Kita kurang dewasa. Ayo dong kita mesti otokritik. Termasuk saya, Bikman Sirait. Saya mesti belajar mengerti itu. Saya harus belajar memahami itu. Saya pun bagian dari yang tidak terhindari dari sebuah pertikaian dan perpecahan. Tidak ingin, tapi kita ada di situ. Harus bersikap, risikonya pecah. Miris ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, itu menjadi kelemahan kita. Ketidakberdayaan kita. Karena itulah kita harus belajar untuk tidak menjadi bagian dari perpecahan. Apalagi. Itu pertama organisasi. Yang kedua adalah dalam perpecahan ini kan, kemudian orang hanya berpecah karena perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, lalu membesar-besarkannya. Kita boleh pecah dua, artinya terpisah kalau ada hal yang prinsip. Saya selalu ingatkan, kalau bilang Yesus bukan Tuhan, saya yakin Yesus Tuhan, kita pisahlah. Ya, tapi kalau soal baptisan, percik atau salap, nggak usah ribut lah. Bahwa orang dibaptis harus dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada di luar 3 nama itu, Tritunggal itu. Tapi mau salah mau percik, silahkan pertanggungjawabkan. Itu bukan perdebatan yang perlu itu. Tapi lucunya, itu dijadikan perdebatan. Kenapa? Kita nggak tahu sebetulnya mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip. Saya bersyukur pada Tuhan punya kegairahan yang ditaruh di hati saya. Apapun saya akan pelajari lalu dalami. Untuk mau ngerti betul ini kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Historikalnya gimana, mestinya bagaimana. Lalu urgensinya sejauh mana, ini apakah prinsip apa tidak. Maka saya berani mengatakan, miris. Terlalu banyak gereja bertikai lalu berbeda untuk hal yang tidak prinsip. Yang akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Pertama tadi urusan organisasi. Yang kedua tadi urusan pemahaman yang tidak prinsip ya.
mengenai kekristenan itu sendiri. Bagaimana sih kalau satu tubuh Kristus tapi terpecah-pecah? Kan tak mungkin. Kalau terpecah-pecah ya bukan satu tubuh, kan itu saja. Nah, oleh karena itulah perlunya kehati-hatian di dalam bagian-bagian seperti ini. Makanya hindarilah orang-orang seperti itu yang hanya bisa meninggalkan pertikaian, keributan yang tidak perlu. Kalau saja kita mau berdiskusi satu dengan lain lalu membuka ruang, saya pikir tidak ada perlu perdebatan yang panjang-panjang gitu ya. Saya paling malas kalau kemudian orang mau debat lalu saya jawab. Kalau kemudian jadi debat kusir saya bilang sorry, thank you. Kalau kita mau bicara, mari kita bicara berdasarkan Alkitab. Tapi kalau debat kusir saya tidak mau. Habis waktu, habis energi, nggak ada guna punya itu. Kita cuma mau main benar-benaran sendiri. Alkitab bilang gini, kan Tuhan bilang gini. Tuhan kan katamu, menurutmu. Tapi Alkitab mana? Itu yang kita mesti bicarakan. Yuk kembali ke Alkitab, itu intinya. Tapi jangan juga bilang kita bicara tentang Alkitab, kita bicara Alkitab, tapi ngomong terus yang bukan Alkitab. Bahaya kan? Nah, karena itu, perlulah bagi kita meneliti, belajar sungguh-sungguh tentang prinsip kebenaran, supaya jangan sampai kita terjebak lalu menjadi salah. Ya, ini penting. Dan aspek yang ketiga, saudara, pertama, hingga firman pakai untuk membenarkan diri. Ya, urusannya sih ujung-ujungnya ya keuntungan. Berapa yang bisa didapatkan. Perpecahan untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Seringkali dijadikan alasan. Padahal yang satu tidak mau dibawa yang lain. Sehingga ada istilah juga kan ya. Ya kecil-kecil kerajaan sendirilah daripada gede-gede di pabrik di kerajaan orang. Mendingan kecil tapi kerajaan sendiri. Semua orang sekarang akhirnya di dalam dagang begitu. Masuk ke dalam dunia rohani pun begitu. Menjadikan itu wilayah-wilayah kekuasaan yang cukup menakutkan. Nah, aspek yang ketiga adalah apa? Yaitu orang-orang yang dikatakan melayani perut mereka sendiri. Ini motif. Orang-orang begini patut sajalah mereka menimbulkan pertikaian supaya ada perpecahan, lalu mereka masuk dan mengambil keuntungan. Mereka bicara perut mereka sendiri. Waduh, kalimatnya jelas-jelas ya. Saya suka Alkitab, nggak basa-basi kalau ngomong. Perut mereka yang mereka pedulikan, bukan yang lain lagi, bukan kebenaran lagi. Waduh. Luar biasa sekali. Yes. Dan itulah sebetulnya kehidupan mengerikan dari hidup kekristenan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang Kristen seharusnya hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang Kristen seharusnya hidup seperti apa yang Tuhan tetapkan. Tidak boleh menghindar, tidak boleh lari lalu melakukan hal-hal yang salah. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Jangan pergi dan bergerak dari satu tempat yang salah ke tempat yang salah lainnya. Tapi belajarlah untuk hidup di dalam takut akan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka berbahagialah kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebab menjadi sangat penting untuk kita berhati-hati di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pertama tadi ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Kedua, orang yang menimbulkan perpecahan dengan berbagai dalih. Organisasi, hal-hal yang tidak prinsipil dalam ajaran. Lalu dia memecah belah untuk keuntungan perutnya sendiri. Sehingga ada istilah UUD, ujung-ujungnya duit dan duit dan duit juga. Di dalam pelayanan seperti inilah jemaat itu perlu kritis untuk mengenali. Sehingga tidak terjebak di tempat yang salah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana mereka-mereka ini semuanya dikatakan akan berbicara dengan kata-kata yang muluk-muluk, yang mulus-mulus. Mereka tidak akan berbicara tentang dosamu, mereka tidak akan berbicara hal-hal yang keras yang tidak enak di telingamu. Mereka akan bicara hal-hal yang bagus-bagus tentang kamu, mereka akan berbicara tentang hal-hal yang suka kamu dengar. Jadi engkau akan tertipu di situ dan disitulah matimu, disitulah habismu. Karena kau hanya suka akhirnya kepalsuan dalam kebenaran, bukan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Ini berbahaya. Karena itulah hidup orang Kristen harus sungguh-sungguh menjadi hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah hidup orang Kristen seharusnya menjadi hidup yang cinta pada kebenaran. Dan tak berminat untuk menodainya, apalagi menjungkir balikkannya. Saudara-saudaraku, camkanlah itu, pikirkanlah itu di tengah pergumulan kehidupan ini. Bagaimana melakoni, bagaimana menjalani hari-hari kita. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kehidupan benar yang semestinya itu. Jadi hati-hati.
hati terhadap hal-hal kalimat-kalimat manis, muluk-muluk, engkau diberkati Tuhan. Oh, Tuhan sangat memberkati saudara. Oh, saudara memberi perpuluhan luar biasa, pasti berkat Tuhan limpah pada saudara. Akhirnya setoranmu lancar. Saudara, kalau orang Kristen yang benar, nggak usah diajarin pun dia akan memberi persembahan. Orang Kristen yang pelit, yang kagak benar, pasti dia susah memberi persembahan. Tapi orang begini kalau dipuji-puji, keluar juga uangnya bahkan lebih banyak karena pujian. Lalu bilang, oh ini untuk Tuhan. Demi Tuhan yang hidup kalau itu dirimu, jangan lagi tipu dirimu. Kasihan, kau sudah keluar uang banyak, Tuhan tidak berkenan. Karena itu, berubahlah. Hiduplah yang benar, bertanggung jawablah pada tiap uangmu. Semua yang kita lakukan Tuhan tahu, mana bisa kita bohongi Tuhan, bukan? Saya bisa bilang saudara baik, saya bisa bilang kalian luar biasa, saya bisa bilang kalian masuk surga, saya bisa bilang kalian dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Belum tentu sama seperti Bikman Sirait. Itu semua aku katakan supaya kalian senang. Dan kalian memang senang dan tertipu. Atau mungkin kalian tahu, tapi karena senang, biarkan saja. Toh ditipu-tipu di mana kita dipuja-puja, enggak apa-apa. Simbiosis mutualistis. Kan begitu. Yang satu ngomong muluk-muluk supaya dapat uang. Yang satu dipuji-puja dan membutuhkan pujian. Anggap aja beli pujian. Nah, lu hancurlah kita. Awas! Jangan di sana. Karena itu apa yang dikatakan, firman itu memang harusnya adalah firman benar. Yang kemudian berbicara dan menghardik kita. Firman yang mengkoreksi kehidupan kita. Firman yang memimpin tiap langkah kita. Mengarahkan kita. Tapi kalau firman diperdagangkan enak di telinga. Yang dikhotbahkan yang bagus-bagus terus. Yang enak-enak di kuping. Tapi kalau sangkal diri, pikul salib, tak ada itu dalam khotbah. Kepadamu dianugerahkan, menderita buat dia. Bukan, kepadamu dianugerahkan, bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Nggak ada di kamus itu. Dicoret-coret lah itu semua, bukan, dibuang-buang lah itu. Inilah yang mengerikan. Oleh karena itu, patutlah kita pikirkan di kehidupan keimanan kita. Bagaimana pergumulan kekristenan kita berjalan sesuai kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah mestinya kita pikirkan, saudara-saudaraku, yang harus kita perankan, kita mainkan supaya sungguh seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan namanya. Akankah kita di sana? Akankah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Ini amat sangat perlu. Ini amat sangat penting. Jalankan, lakukan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah pentingnya kita bagaimana memainkan peran kita. Sehingga seperti yang dikatakan Paulus tadi ya, bertentangan dengan firman. Yang kedua tadi menimbulkan perpecahan dengan berbagai isu tadi ya, organisasi, ya, kemudian hal-hal tidak prinsip yang dibesar-besarkan, kemudian motif untuk mencari uang, lalu membuat kelompok-kelompok supaya dia di tengah dan dia dapat keuntungan. Nah, lalu bilang ini untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Ya, padahal untuk perut sendiri, itu berbahaya. Jangan ada di sana. Nah, oleh karena itu apa yang dijalankan terus, kabar tentang ketaatanmu dikatakan telah kudengar kepada semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi di sana ada peringatan bagaimana supaya orang-orang percaya. Sungguh-sungguh dalam kehidupannya memelihara ketaatannya. Bagaimana supaya setiap orang percaya, bagaimana mereka bijaksana dan terus bersih di hadapan firman Tuhan, tidak terkontaminasi. Supaya juga jangan jadi batu sandungan, lalu orang akan bilang, kau Kristen tapi hidupmu begini dan begono, kan juga repot. Karena itulah mereka perlu untuk menjaga, perlu untuk memperhatikan supaya jangan mereka terjebak di tempat salah dan akhirnya mereka berbuat yang salah. Dan Tuhan tidak berkenan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mestinya kita bangun dalam hidup kita, bagaimana ketaatan kita menjadi sebuah kepujian. Inilah yang perlu kita bangun dalam hidup kita, bagaimana kita bijaksana di dalam keseharian, dan bagaimana kita bersih di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi jangan kemudian engkau terjebak masuk dalam dunia jual beli firman itu, karena itu bersihlah, jujurlah. Kenapa? Bisa saja hatimu tak bersih, maka kau suka firman palsu. Kan begitu ya.
Bisa saja kau tak taat, tapi memanipulasi ketaatanmu secara semu. Kan bisa kan? Nah, jangan di situ. Karena Tuhan akan marah padamu. Tuhan tidak suka itu. Jangan begitu. Itu loh. Lalu bagaimana? Ya hiduplah sesuai kehendaknya. Lakukanlah apa yang dia mau. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya yang dilakukan orang Kristen di dalam hidupnya dan pergumulannya. Bagaimana dia memainkan perannya dan menjalaninya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkesesuaian dengan kehendak Tuhannya. Supaya hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan itu. Tidak salah di dalam keseharian. Tapi kemudian hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berkompetisi. Oleh karena itulah seharusnya orang percaya menaruh pengharapan. Di tengah-tengah orang jual beli firman tadi itu. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang memberitakan firman untuk keuntungan, untuk kepentingan perut. Itu yang sudah ditangkap oleh Rasul Paulus 2000 tahun lalu. Sekarang makin gila. Nah, era materialistis, era edan ini bukan semakin menjadi-jadi. Zaman dulu saja Tuhan Yesus dijual. Apalagi kekristenan, apalagi gereja, apalagi Alkitab. Banyak orang mau jual itu. Yang penting dia dapat untung seperti Yudas dapat 30 keping perak. Yesus pun dijualnya. Dan dunia kita ada di sana. Karena itulah kita seharusnya menaruh harap kita kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita. Sehingga betul-betul Tuhan menolong kita. Dan biarlah kiranya iblis dihancurkan di bawah kaki tiap orang percaya. Karena Tuhan yang menyertai. Karena kuasa Tuhan ada. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai hal kepalsuan tadi. Untuk menghadapi kemungkinan pertikaian, perpecahan. Untuk menyiasati mereka-mereka yang mengajarkan ajaran yang tak sesuai kehendak Tuhan. Maka perlulah umat itu berhati-hati. Perlu umat itu taat, bersih, bijaksana di hadapan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan ada pada mereka. Dan kuasa Tuhan jadi nyata. Mereka bisa menghancurkan kuasa si iblis yang menimbulkan perpecahan. Bisa menelanjangi keberdosaan. Karena itu tiap saudara ditantang untuk mencermati, melihat kehidupan gereja. Saudara ditantang untuk mengkritisi khotbah-khotbah yang saudara dengar. Saudara ditantang untuk tak menjadi pembeo-pembeo yang hanya sekedar mendengar lalu bilang amin. Tanpa pernah mengerti apa yang sesungguhnya. Kecuali memang saudara tidak bergairah ke sorga. Kecuali saudara memang tidak pernah mau tahu kebenaran kemurnian firman Tuhan. Kecuali memang saudara cari sesuatu kesenangan sendiri dalam mengerti firman itu. Firman yang cocok, yang mensupport, yang mengaminkan tiap apa yang saudara inginkan. Nah kalau itu ceritanya memang beda. Silakan jalankan ya, dan siap-siaplah menemukan kehancuran terpisah dari Tuhan. Tetapi seharusnya lah kita berani dan punya sikap. Akan kupilih sikap benar. Berjalan di jalan Tuhanku, melakukan kehendak Tuhanku. Sekalipun risikonya tak sederhana atas pilihan yang ada. Tapi tak mengapa. Hidup akan kulakoni. Saudara, jalani hidupmu, hari-harimu, pergumulanmu. Supaya sungguh semuanya boleh menjadi saksi yang utuh untuk mulia nama Tuhanmu. Dan akhirnya kita bisa kuat tangguh dalam kehidupan kita. Kita bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kita tidak menjadi salah. Nah inilah mestinya kita pikirkan. Inilah mestinya kita jalani. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terjebak di sana. Ya, pertama tentu jangan sampai kita pelakunya. Melayani cari untuk perut sendiri. Dan yang kedua, jangan kita juga menjadi orang-orang yang mendengar dan mendukung keuncuran yang ada. Yang ketiga, jangan juga kita berpartner dengan orang-orang seperti itu. Karena bersama dengan orang salah tetap saja kita salah. Bersama dengan si sesat tetap saja kita sesat. Semoga Anda tak sesat sehingga tahu menentukan sikap. Semoga Anda berani oleh karena kuasa Tuhan membongkar kepalsuan. Selamat menegakkan kebenaran. Tuhan menolong kita. Terhindar dari orang yang hanya melayani untuk perutnya sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus tolong tuntun pimpin kami di hari-hari kami. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Ajar kami hidup setia mengiring-Mu. Tak memikirkan keuntungan bagi perut kami. Karena kami tahu
Tuhan memberikan keuntungan dalam hidup di kejujuran kami, di ketaatan dan kesungguhan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang suci. Jangan biarkan kami menciptakan hal-hal yang salah di kehidupan, hanya memikirkan perut sendiri, bukan lagi Injil sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mohon dikuatkan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.